أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kembali kita berkumpul di madrasah ini untuk melanjutkan langkah kita, usaha kita dalam thalabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala usaha kita dalam mencari ilmu. Salawat beriringan dengan salam tidak lupa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini Ustaz akan menyampaikan sedikit nasihat ya yang diberi judul 3 kunci keselamatan. 3 kunci keselamatan. Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, man najatu?" Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amlik alaika lisanak. Yang pertama, jaga lisanmu. Wal yasa'ka baituka, dan hendaklah kamu diam dalam rumahmu. Wa buki ala khati'atika, dan menangislah atas dosa-dosamu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita semua jalan-jalan keselamatan, langkah-langkah agar kita selamat di dunia dan ya dari segala fitnah yang ada di dunia ini. Yang pertama kata Rasulullah SAW, amlik alaika lisanaka, hendaklah kamu bisa menjaga lisanmu, baik laki-laki maupun perempuan, baik remaja maupun yang sudah dewasa sekalipun. Ya, kata Rasulullah SAW, amlik alaika lisanaka, jagalah lisanmu dari mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang mengandung dosa, ucapan-ucapan yang menyakiti hamba-hamba Allah yang lain. Orang yang bisa menjaga lisannya, maka dia akan selamat dari berbagai macam keburukan. Oleh sebab itu Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, kata beliau, man samata naja, barang siapa yang diam dari mengucapkan perkara-perkara yang buruk, ya, dari ucapan-ucapan yang buruk, maka dia telah selamat. Man samata naja, barang siapa yang bisa menjaga lisannya dari mengucapkan perkara-perkara yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, maka dia telah selamat. Selamat dari dosa, selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan selamat juga dari ya kejahatan manusia yang akan membalasnya jika dia mengucapkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mau disakiti oleh orang lain, maka jangan mengucapkan hal-hal yang buruk. Kalau kita tidak mau direndahkan, dicela, dicaci oleh orang lain, maka jangan mengucapkan perkara-perkara yang buruk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man somata naja, barang siapa yang diam dari mengucapkan hal-hal yang buruk. Ini pelajaran bagi kita semua. Jangan mengucapkan ya perkataan-perkataan yang buruk, yang kasar, yang vulgar sekalipun, ya. Karena kalau kita bisa menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang buruk, dari perbuatan-perbuatan yang buruk, termasuk dari perkataan-perkataan yang buruk,
maka kita akan selamat. Yang kedua, yang harus kita pahami bahwa setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Berapa ribu kata yang telah kita ucapkan, ya mungkin berjuta kata yang telah kita ucapkan dari mulut kita masing-masing, itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut kalian kecuali ada malaikat pengawas yang selalu hadir mencatat setiap yang kalian ucapkan. Ini harus kita sadari bahwa ucapan kita itu tidak pergi dan hilang begitu saja, tapi ada malaikat yang selalu hadir bersama kita yang mencatat setiap yang kita ucapkan, sehingga kita lebih berhati-hati dalam mengucapkan ya suatu kata. Kemudian kita harus mengetahui bahwa seluruh anggota tubuh kita ini akan selamat jika lisan seseorang selamat dari perkataan-perkataan yang buruk. Oleh sebab itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Apabila seseorang memasuki waktu pagi, maka seluruh anggota tubuhnya akan tunduk kepada lisan. Fataqulu ittaqillaha fina. Lalu semua anggota tubuh berkata kepada lisan, apa kata anggota-anggota tubuh kita? Ittaqillaha fina. Takutlah kamu kepada Allah terkait kami. Fa innama nahnu bika. Karena kami tergantung engkau wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus, maka kami juga akan lurus. Wa in ya'wajajta ya'wajajna. Kalau kamu bengkok, maka kami pun bengkok. Ya. Ini menunjukkan bahwa lisan itu kebaikannya besar dan bahayanya juga besar. Kata Rasulullah SAW, setiap kali manusia memasuki waktu pagi, maka anggota tubuh yang lain, tangan, kaki, ya, mata, telinga, semuanya berkata kepada lisan. Apa kata mereka? Ittaqillaha fina. Takutlah engkau kepada Allah terkait dengan kami. Karena kami tergantung engkau wahai lisan. Kalau kamu lurus, kami pun lurus. Kalau kamu baik, kami pun akan baik. Kalau kamu bengkok, maka kami pun juga akan bengkok. Maka tidak benar orang yang berkata, oh saya cuma lisan aja yang kasar, hati saya baik. Ya, seandainya hatinya baik, maka ucapannya juga akan baik. Kalau orang ucapannya kasar, menyakiti orang lain, pasti itu menunjukkan ada kebusukan di dalam hatinya. Orang kalau benar-benar mengatakan hatinya baik, sementara lisannya kasar, itu adalah orang-orang yang berbohong dengan penyataannya. Kemudian penting untuk kita mengetahui bahwasanya manusia masuk ke dalam neraka ataupun ke dalam surga paling banyak disebabkan oleh dua hal pada tubuhnya. Yang pertama adalah mulutnya, yakni ucapannya. Yang kedua adalah kemaluannya. Rasulullah SAW ditanyakan oleh seorang sahabat tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Apa pada anggota tubuh manusia yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Maka kata Rasulullah SAW, al-famu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Ya, mulut yaitu karena dia tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, ucapannya ucapan yang buruk. Yang kedua adalah kemaluannya, dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait kemaluan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, kata beliau, terkadang seorang hamba berucap dengan sebuah ucapan tanpa dia sadari, ternyata ucapan tersebut bisa membawanya ke dalam neraka. Dan terkadang juga ada sebuah ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba, ucapan yang baik, ternyata ucapan yang baik itu membawanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha. Ada seorang hamba yang mengucapkan sebuah kata yang baginya belum jelas apa yang dia ucapkan itu. Dia asal ngomong aja. Ternyata yang dia ucapkan itu adalah ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Kata Rasulullah, yahwi biha finnar ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Ucapan tersebut ternyata membawanya tenggelam ke dalam neraka, tersungkur ke dalam neraka, ya lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Nah, kita harus menyadari bahwa ucapan yang kita ucapkan itu tidak begitu saja berlalu. Terkadang sebuah ucapan menyebabkan seseorang kufur kepada Allah SWT. Terkadang sebuah ucapan mengandung penghinaan terhadap agama.
terhadap Al-Quran, terhadap hadis Rasulullah SAW, terhadap sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga seseorang benar-benar harus memikirkan apa yang akan dia ucapkan terlebih dahulu. Sebaliknya juga ada seorang hamba yang berucap ucapan yang baik, yang menurut dia tidak akan diberi pahala yang besar oleh Allah SWT. Ternyata ucapan yang baik tersebut membawa hamba tersebut ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Ada seorang hamba yang berucap dengan sebuah ucapan yang merupakan ucapan yang diridai oleh Allah SWT. Dia mungkin berucap takbir, tahlil, tahmid, tasbih, atau dia menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang dia sangka tidak akan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata Rasulullah SAW? Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Allah tinggikan kedudukan hamba tersebut beberapa derajat yang lebih tinggi daripada orang lain. Dengan sebab apa? Dengan sebab sebuah ucapan. Kemudian ahli ibadah belum tentu dia selamat dengan ibadahnya kalau dia tidak menjaga lisannya. Sebaliknya, orang yang ibadah sunnahnya sedikit, tapi dia bisa menjaga lisannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hamba tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW. Kata orang tersebut, "Ya Rasulullah, inna fulanatan yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha." Ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ada fulana perempuan, dia dipuji karena banyaknya salat sunnahnya, puasa sunnahnya, dan sedekah sunnahnya. Ghaira annaha tu'zi jiranaha." Namun dia sering menyakiti tetangganya. Ada seorang perempuan di masa Rasulullah SAW, dia dipuji karena begitu banyak salat sunnah yang dia kerjakan, begitu banyak puasa sunnah yang dia kerjakan, sering bersedekah, tapi ada satu kekurangan pada dirinya, yaitu dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Oleh sebab itu kita harus menjaga ucapan kita terhadap tetangga. Tetangga itu orang yang dekat dengan kita, baik berdekatan rumah, berdekatan tempat duduk seperti di sekolah ini. Kita harus menjaga lisan kita terhadap mereka. Apalagi kalian di sekolah ini punya tetangga kita. Tetangga itu orang yang dekat dengan kita, tempat duduknya di kiri dan di kanan. Ini harus dijaga ucapannya, jangan sampai menyakiti hati orang-orang yang ada dekat kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, hiya finnar. Wanita yang seperti itu dia akan masuk ke dalam neraka. Bayangkan, puasa sunnahnya banyak, sholat sunnahnya banyak, sedekah sunnahnya banyak, namun ada suatu hal yang kurang pada diri wanita tersebut, yaitu dia sering menyakiti tetangganya. Di mana tempatnya? Kata Rasulullah SAW, hiya finnar. Dia ada di neraka. Kemudian disebutkan lagi, wanita yang lain, fa inna fulanatan yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil aswari minal aqid wa la tu'zi jiranaha bilisaniha qala hiya fil jannah. Lalu disebutkan seorang wanita lain kepada Rasulullah SAW, di mana wanita tersebut tidak banyak puasa sunnahnya, tidak banyak sholat sunnahnya, tapi dia tidak menyakiti tetangganya. Di mana tempatnya? Di akhirat. Kata Rasulullah SAW, hiya fil jannah. Wanita tersebut ditempatkan oleh Allah SWT dalam neraka. Bayangkan, ucapan yang buruk bisa membawa seseorang ke dalam neraka, meskipun ibadah-ibadahnya banyak, ibadah-ibadah sunnahnya. Tapi ada ucapan yang baik yang diucapkan oleh seseorang. Puasa sunnahnya sedikit, sholat sunnahnya sedikit, sedekahnya sedikit, tapi dia menjaga ucapan terhadap orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Oleh sebab itu, lisan kita harus dijaga. Jangan merendahkan orang lain, jangan mencela orang lain, jangan menyebut orang lain dengan ucapan-ucapan yang buruk. Apalagi pakai nama-nama binatang manggil temannya. Ini adalah hal yang kurang ajar, Apalagi bagi santri yang tahu agama, harusnya mereka menjauhi hal-hal seperti ini. Kemudian perkara kedua yang membawa keselamatan, kata Rasulullah SAW, wal yasa'ka baituka. Hendaklah kamu diam di rumahmu, jangan keluyuran, jangan nongkrong di luar rumah. Hendaklah rumah kita menjadi tempat paling nyaman bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Terutama yang laki-laki, termasuk juga yang perempuan. Kalau tidak ada keperluan, maka tidak usah ya bermain di luar rumah. Kalau orang bermain di luar rumah, maka dia lebih kemungkinan lebih besar untuk terkena dan terbawa ke dalam hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Berteman dengan orang di luar rumah, diajak kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, melanggar syariat, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Hendaknya rumah kita menjadi tempat yang paling aman bagi kita. Ya, jangan sampai keluar rumah dan terbawa kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Terlebih lagi bagi perempuan, Rasulullah SAW ya mengingatkan agar perempuan tetap di dalam rumahnya. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita untuk tetap dalam rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Tetaplah kalian wahai kaum wanita di rumah kalian. Jangan keluyuran. Ya. Jangan keluyuran di luar rumah kalau tidak ada keperluan. Rumah lebih baik. Ya. Banyak maksiat-maksiat yang bisa kita hindari dengan tetap dalam rumah. Oleh sebab itu Allah perintahkan kepada kita agar menetap dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Ya, tetaplah kalian di rumah kalian sehingga kalian aman dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan buruk di luar sana. Ya. Bahkan wanita kalau keluar kata Rasulullah SAW, maka dia dijadikan indah di mata laki-laki. Kata Rasulullah SAW, innal mar'ata aurah. Sesungguhnya kaum wanita itu adalah aurat. Fa iza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau dia keluar, maka setan menjadikan wanita tersebut indah di pandangan laki-laki, sehingga laki-laki tertarik melihat kaum wanita. Tapi kalau dia dalam rumahnya, tidak ada yang melihatnya. Wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Dan perempuan itu paling dekat dengan Tuhannya apabila dia berada dalam rumahnya. Dalam rumah bisa melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang baik, ibadah-ibadah, bisa tilawah Al-Quran, bisa mendengarkan pengajian, ya bisa belajar, bisa membaca, bisa menghafal Al-Quran, bisa membaca kitab-kitab para ulama, dan bisa menghindarkan kita dari berbagai macam maksiat. Tapi kalau kita keluar, berbagai macam maksiat ya bisa dilakukan oleh seseorang. Maksiat lisan, maksiat mata, maksiat pendengaran, dan seterusnya. Oleh sebab itu, jika tidak ada keperluan, maka hendaklah kita tetap dalam rumah kita. Kemudian wasiat yang ketiga yang menjadi kunci keselamatan seorang hamba, kata Rasulullah dalam hadis ini adalah at-taubah. Ya, wal yabki ala khati'atika. Ya, hendaklah kamu wabki ala khati'atika. Hendaklah kamu menangis atas dosa-dosamu. Siapa yang di antara kita ini yang tidak pernah melakukan dosa? Semuanya pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua, kepada teman, kepada masyarakat dan sebagainya. Pasti kita semua pernah melakukan dosa. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam banyak salah, dan sebaik-baik yang bersalah itu adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia, memberikan kita umur, itu artinya Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Meskipun kita masih muda, jangan ditunda-tunda. Tidak ada yang tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa seseorang, ya. Dan orang yang bertobat, dia pertama tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, ada dua bentuk mata atau dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata seorang hamba yang menangis karena takut kepada Allah SWT. Yang kedua, mata seorang hamba yang berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin supaya negeri tersebut tidak dimasuki oleh musuh. Kata Rasulullah SAW, ainani la tamussuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah SWT. Pernah nggak kita menangis ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini adalah yang paling mahal dalam kehidupan seorang hamba. Dia menangis bukan karena tidak diberi sesuatu. Dia menangis
bukan karena tidak dipenuhi permintaannya, tapi dia menangis karena dosa yang telah dia lakukan. Ini adalah menangis yang paling mahal. Ya. Yang kedua, mata yang tidak disentuh oleh neraka adalah mata seorang hamba, dia begadang semalam hari. Untuk apa? Bukan untuk main game, bukan untuk main hal-hal yang lain, bukan untuk ngobrol sampai larut malam, bukan. Tapi dia bergadang demi menjaga perbatasan antara negeri kaum muslimin dengan negeri musuh, supaya negeri tersebut tidak dimasuki oleh musuh. Dia begadang semalaman. Ini tidak akan disentuh matanya oleh api neraka. Oleh sebab itu kita semua mesti memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ingat, meskipun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan kita untuk bertaubat. Bayangkan, orang beriman diperintahkan untuk bertaubat. Karena walaupun beriman, tidak ada yang sempurna imannya 100%. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil di sini? Orang kafir atau orang beriman? Orang kafir jelas disuruh bertobat. Orang munafik jelas disuruh taubat. Tapi dalam ayat ini siapa yang disuruh bertobat? Siapa yang disuruh bertobat? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bayangkan, orang beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, namun diperintahkan oleh Allah SWT untuk bertobat. Karena tidak ada yang selamat dari dosa sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kita semua pergunakan umur yang ada ini untuk memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin setiap hari yang kita lewati ada dosa yang kita lakukan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari berbagai macam bahaya yang senantiasa ada di sekeliling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.